Hola netizen yang maha benar. Permasalahan rangka ESAF yang diduga keropos dan berkarat di motor Honda masih menjadi sorotan publik, khususnya para pecinta otomotif di Indonesia. Imbas dari permasalahan rangka ESAF tersebut tentunya bisa membuat menurunnya kepercayaan publik atas kualitas motor Honda yang menggunakan rangka ESAF, hingga berdampak juga pada penurunan penjualan motor Honda dan lain-lain. Terbaru yang juga viral di media sosial adalah adanya sebuah video yang menunjukkan dealer Honda yang tutup dan berganti dengan sebuah toko es krim Mixu. Dalam video yang beredar memperlihatkan sebuah dealer Honda berganti dengan toko Mixu. Belum diketahui lokasi dealer Honda yang tutup tersebut. Yang jelas dalam video masih terlihat bangunan berwarna merah dengan logo Honda yang tersamar, dan di bagian depan atas sebelah kiri sudah dipasang neon box logo Mixu. Adanya sebuah video dealer Honda yang tutup berganti dengan Mixu tentunya mengingatkan saat-saat pertama kali perusahaan es krim asal Tiongkok ini datang ke Indonesia yang dijuluki sang penakluk ruko kosong. Hal tersebut karena saking menjamurnya toko-toko es krim Mixu sehingga banyak netizen yang budiman membuat lelucon dengan fenomena tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Honda bukannya minta maaf atas kualitas produknya yang jelek, keropos, dan patah. Malah klarifikasi ngeles dong. Fix Honda bakal ditinggalkan sama jutaan customernya. Siap-siap nih, Yamaha dan Suzuki bakal kebanjiran orderan. Kenapa? Ya coba aja gitu. Fakta di lapangan banyak rangka yang keropos, rangka yang patah, tahu-tahu klarifikasi bahwa rangka buatan Honda tersebut bagus. Dan hasil las-lasan yang berwarna kuning tersebut bukan karat, tapi silikat katanya, yang melindungi besi tersebut dari oksidasi. Hey, mohon maaf aja ya, masyarakat gak butuh teori-teori seperti itu, tapi fakta yang ada di lapangan seperti apa. Mungkin ya, kalian berniat mencari keuntungan lebih dengan mengurangi kualitas pada produk-produk kalian. Ditambah lagi dalam situasi seperti ini, Honda malah jualan rangka dengan harga 1 jutaan lebih. Harga tersebut belum termasuk biaya pemasangan dan penulisan nomor rangka. Seharusnya Honda ngasih solusi, recall atau tanggung jawab penuh pada customernya, bukan malah nyari kesempatan dalam kesempitan. Video viral yang meresahkan akhir-akhir ini membuat gue juga ikut resah ya. Apalagi dua-duanya motor Honda no. Rangka ESAF yang katanya keropos itu, gue sendiri nggak bisa ngecek karena nggak punya peralatan. Jadi tunggu aja lah sampai rungkat ya. Cuman ada satu hal yang gue baru nyadar. Gue nih penyuka motor GP, baru tahu sekarang rahasianya. Kenapa Marquez keok mulu kalau di tikungan sama Rossi. Ternyata mungkin itu rahasianya ya. Marquez bukan nggak bisa ngebut, cuman takut rangkanya kelipet kali. Marquez keok mulu. Yang lagi viral sekarang ini terkait rangka Honda patah. Nah, ini katanya menggunakan rangka ESAF. Ada di motor merek Genio, Vario, Honda Beat, juga Scoopy. Nah, teman-teman, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, di mana pasal 7 menyatakan kewajiban pelaku usaha itu harus memberikan ganti rugi ketika ada produk dia dirugikan akibat produk yang digunakan oleh konsumen, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Nah, dalam kasus yang viral ini, apakah ini kasuistis, kejadiannya cuma 1, 2, sehingga tidak menggambarkan keseluruhan. Nah, malah jangan-jangan ini adalah cacat produksi. Artinya memang ini gagal, produknya bermasalah dari pabriknya sana. Saya melihat karena ini viral bukan 1, 2 kasus, ada beberapa kasus, maka pemerintah harus turun tangan melakukan investigasi. Satu, betul-betul apakah ini dari pabriknya rangkanya memang bermasalah, rangka tidak berkualitas, itu satu. Yang kedua, pemerintah harus menekan kepada pihak Honda supaya semua motor, baik itu Beat, Honda Beat, Vario, Genio, Scoopy yang memang menggunakan rangka ESAF, semua harus ditarik. Ini sebuah konsekuensi ketika memang
sebuah perusahaan melakukan kesalahan dengan produk yang cacat atau cacat produksi? Bukankah kasus-kasus mobil misalnya juga pernah terjadi seperti itu? Ketika ada produk yang bermasalah, maka semua itu akan ditarik. Artinya apa? Kalau ini dipaksakan, kita khawatir orang lagi pakai motor tiba-tiba di jalan, tahu-tahu patah, ditabrak oleh mobil dari belakang, apa itu truk atau jangan-jangan mobil trailer, maka nyawa konsumen pengguna motor ini kan sangat berbahaya. Saya menghimbau kepada kalian-kalian yang menjadi korban motormu tiba-tiba patah, hubungi kami untuk kita perjuangkan supaya kamu mendapatkan ganti rugi dari pihak produsen. Dan tidak hanya itu, ketika kamu misalnya 1 bulan motormu tidak bisa dipakai, ya harus dihitung setiap harinya berapa konsumen yang harus mendapatkan ganti kerugian dari pihak Honda. Itu karat, dan itu karat. Itu nggak bisa diklarifikasi atau alasan apapun. Itu karat yang disebabkan karena kalian atau Honda menggunakan yang namanya besi murah atau bahan baku yang kualitasnya rendah, atau besi-besi yang pori-porinya tebel. Jadi mau dicat setebel apapun, pori-pori tetap masuk ke dalam besi. Karena notabene besi yang kuat atau besi yang berkualitas itu nggak bakal yang namanya mudah karat. Walaupun karatan nggak bakal nyampe besinya keropos. Gua udah make Honda dari tahun 90-an mungkin ya, dari NSR Astra. Tapi bukan gue yang make, itu bapak gue yang make. Gua waktu itu masih kecil, masih duduk di tangki. Lanjut ke CBR 150 yang Thailand punya. Terus lanjut ke Supra 100 C100 yang lampu sennya udah mulai warna putih ya. Terus si cakramnya udah pakai cakram, remnya udah pakai cakram yang bukan tromol, shockbreakernya juga udah pakai shockbreaker keong, bukan shockbreaker yang pakai pipa. Terus lanjut beli lagi Honda 125 injeksi FI yang Burhan. Terus lanjut lagi beli Sonic 150. Terus lanjut lagi beli Vario 150. Dari tahun ke tahun yang gua rasakan memang, boleh gua jujur, performa dari Honda itu turun. Ini gue bukannya ngejelekin Honda ya, gue sebagai penggemar Honda, karena Honda tetap konsekuensi atau tetap konsisten dari brandnya ini tuh cuman ada di bahan bakarnya yang irit sama spare partnya yang mudah dicari. Tuh Honda sekarang tuh yang bertahan dari tahun ke tahunnya cuman itu doang. Sedangkan kalau dari zaman dulu yang gue ketahui, kalau dari Supranya itu dia mau rangkanya terkena hujan, dibawa berkebun, dibawa kita bawa hewan ternak. Ya itu fakta bahwa motornya nggak dirawat nih. Motornya benar-benar buat motor kebun, rantainya aja nggak pernah diganti, olinya pun aja digantinya pakai minyak sayur. Cuman motor kalian itu bisa nyala. Sedangkan motor zaman sekarang nggak ada radiatornya aja atau oil coolernya aja nggak ada, motor kalian itu mogok atau overheat, bahkan bisa jadi nge-gym. Dan bahkan kalau misalnya olinya pakai oli murah atau jarang ganti oli, telat aja ganti oli nyampe 3 bulan 4 bulan tapi rutenya kalian jauh, itu motor kalian nge-gym headnya. Itu gua rasain sendiri ya. Kalau misalnya kalian penasaran, nonton lah di YouTube gua. Itu dari awal gua make Supra, gua bangun, gua modif, itu mesinnya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian nonton konten gue yang Sonic, masalah mulu tuh motor. Dari yang namanya koplingnya, headnya, rantai ketengnya, tensionernya, itu masalah mulu. Cuman kalau misalnya ngomongin irit ya, Honda tetap irit dari dulu sampai sekarang. Memang dia di antara kompetitornya dia memang paling irit. Ya, gua di sini bukannya mau ngejelek-jelekin Honda, karena gua pribadi user dari Honda. Contoh aja nih ya, gua beli part Brembo, gua tetap pakai mereknya Honda. Ini tuh kampas rem Brembo yang 2P lagi 4 piston yang biasa itu loh. Ini kayak gini lah pokoknya modelannya. Nah ini gue pakai Honda karena kenapa? Ya menurut gue Honda daripada gue pakai yang Brembo ya. Brembo tuh lebih boros harganya, sama lebih cepet habis. Sama ininya nih, malah bagusan plat kampasnya ini nih. Plat kampasnya Honda ini nih daripada rangka motor Honda zaman sekarang. Ya jadi gitu sih menurut gue ya. Honda tolong diperbaiki lah, jangan terlalu hemat-hemat sama konsumen. Kalian tuh nggak bakal rugi gitu kalau misalnya kalian buat konsumen itu seneng
atau buat konsumen itu percaya lagi, karena di beberapa daerah motor aja disebutnya Honda gitu, karena ya kalian besar banget namanya, sangat amat besar. Jadi ya kalau bisa jangan dirusak dengan kalian sendiri karena ingin mencari keuntungan yang besar gitu. Ini memang bisnis, cuman jangan bicara dikit-dikit uang, harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai nanti kalian hilang kayak toko sebelah yang warnanya biru muda, dia tetap konsekuensi lagi tetap konsisten dengan desain yang tidak mau berubah, ya lama-lama ditinggalkan oleh para penggemarnya. Oke, si merah terus semangat. Jangan lupa Vario 160 dikirim ke gua buat gua tes apakah benar karatan. Oke.